selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa, karena kasih-Mu menyertai kami. Untuk itu ya Bapa, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, yaitu dari 2 Samuel 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah menyaksikan kuasa dan kebesaran Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah? Yang indah dan kebesaran Tuhan ada dalam setiap orang percaya. Daud dalam doanya mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya berasal dari anugerah Allah. Dia melihat bahwa baik berkat yang diterimanya maupun janji-janji yang diungkapkan kepadanya, semuanya bersumber dari kemurahan Tuhan. Daud memahami bahwa Allah bertindak bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi karena firman dan kehendaknya sendiri. Nats kita hari ini adalah ucapan syukur dan pengakuan Raja Daud tentang kebesaran Tuhan. Dalam syukur dan pengakuannya, Raja Daud menyaksikan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah orang biasa yang pekerjaannya sebagai seorang gembala domba. Namun dialah yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja bangsa Israel. Daud mengaku bahwa Tuhanlah yang telah memilih dia menjadi raja, dan Tuhan Allah sendiri yang telah memilih bangsa Israel dari bangsa-bangsa untuk menjadi umatnya sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita? Sebagai orang percaya, kita belajar dari kesaksian hidup Raja Daud seperti diungkapkannya dalam renungan ini, untuk selalu rendah hati dan senantiasa menyaksikan kebesaran dan kuasa Tuhan dalam segenap hidup dan pekerjaan kita. Tuhan Allah dalam Kristus Yesus telah mengangkat kita menjadi umat pilihannya, dan yang telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita di tengah-tengah berbagai kesulitan dan pergumulan yang dihadapi. Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan hidup yang kita alami, asalkan kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan Allah. Ingatlah bahwa Tuhan Allah mengasihi dan memberkati setiap orang-orang yang rendah hati, tetapi Ia membenci orang-orang yang sombong dan tinggi hatinya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5,
Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, dalam segala hal, marilah kita menyaksikan kuasa dan kebenaran firman Allah dalam hidup sebagai cerminan kasih dan kehendak Allah yang mulia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, bahwa kami harus rendah hati agar Tuhan selalu menolong kami, memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sepanjang hari ini pekerjaan kami, aktivitas kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang selalu beracara dalam kehidupan kami. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.